mempersatukan dengan bab 6 adverbia. Subbab adverbia dari segi perilaku sintaksisnya. Perilaku sintaksis adverbia dapat dilihat berdasarkan posisi terhadap kata atau bagian kalimat yang dijelaskan oleh adverbia yang bersangkutan atas. Dasar itu dapat diberikan 6 macam posisi adverbia sebagai berikut. Yang pertama, adverbia yang digunakan sebelum kata yang diterangkan. Dua, adverbia yang digunakan setelah kata yang diterangkan. Ketiga, adverbia yang digunakan sebelum dan sesudah kata yang diterangkan. Yang keempat, adverbia pembuka wacana. Yang kelima, adverbia intraklausal dan ekstraklausal. Adverbia sebelum kata yang diterangkan. Dalam struktur kalimat, adverbia ini digunakan sebelum atau mendahului kata yang diterangkan. Contoh berulur hanya sedikit jarang datang. 1. Ia lebih tinggi daripada adiknya. 2. Telaga itu sangat indah. 3. Pendirinya terlalu kukuh untuk digoyahkan. Adverbia sesudah kata yang diterangkan. Dalam struktur kalimat adverb ini digunakan setelah atau mengikuti kata yang diterangkan. Contoh, cantik benar datang juga penting sekali. 1. Tampan lihat teman barumu, kami duduk saja menunggu panggilan. 3. Mahal benar harganya. 4. Warna baju yang dikenakan mencolok sekali. Adverbia sebelum atau sesudah kata yang diterangkan. Contoh, amat baik sekali, baik amat, kembali datang kembali, segera pulang segera, terus jalan terus. Contoh, 1. Ini barang-barang amat mahal harganya. 2. Baginya ia segera pergi meninggalkan kami. 3. Ia terus bekerja menyelesaikan tugas untuk besok. Adverbia pembuka wacana. Adverbia jenis ini digunakan untuk mewakili suatu wacana atau paragraf. Penggunaannya didasarkan pada makna yang terkandung pada paragraf sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia perlu dibedakan antara adverbia pembuka wacana yang masih sering dipakai dan adverbia pembuka wacana yang umumnya hanya terdapat pada naskah sastra lama. Contoh, Alkisah pada masa dulu beritalah seorang raja yang arif bijaksana di daerah ini. Adverbia intraklausal dan ekstraklausal. Ciri utama adverbia ialah fungsi sebagai pewatas, baik sebagai pewatas verba, pewatas adjektiva, maupun pewatas kalimat. Perilaku sintaksis adverbia pada kalimat yang telah dicontohkan pada 6.4 sampai 1 sampai 6, 4.2 sampai 2,2 memperlihatkan bahwa dari segi lingkup strukturnya yang diterangkan atau dijelaskan oleh adverbia itu terbatas pada satuan atau tataran frasa saja. Selain itu, ada pula adverbia yang menerangkan satuan atau tataran yang lebih tinggi, yaitu yang berupa klausal atau kalimat. 1. Saudara sepupu saya sangat ramah. 2. Mereka masih tetap tinggal bersama orang tuanya. 3. Seharusnya dia datang sebelum pukul 8 seharusnya. Berdasarkan lingkup struktur itu terdapat perbedaan antara pewatas pada tataran frasa atau pewatas pada tataran klausa. Pewatas pada tataran frasa merupakan adverbia intraklausal, sedangkan pewatas yang mengacu pada tataran klausa merupakan adverbia ekstraklausal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perbedaan itu ialah unsur atau bagian kalimat yang diterangkan oleh adverbia yang bersangkutan. Adverbia intraklausal mematasi frasa dan adverbia ekstraklausal mematasi klausa.
Contoh, adverbial sebenarnya baik digunakan di awal, di tengah, maupun di akhir. Kalimat tentang merupakan pembatas pada klausa, dia termasuk murid yang pandai. Contohnya, dia benar-benar memperhatikan nasihat orang tuanya. Dia memperhatikan nasihat orang tuanya benar-benar. Dia benar-benar memperhatikan nasihat orang tuanya. Dia memperhatikan nasihat orang tua benar-benar. Ada pertanyaan? Baik, izin menjawab. Adverbial intrakausal adalah adverbial yang berada di dalam tataran frasa atau yang terikat pada tataran frasa. Dengan kata lain, adverbial intrakausal ini yang berkonotasi dengan verba adjektiva, normalia atau adverbial lainnya. Contoh, Putri sudah sarapan di rumahnya. Pada kata sudah, kalimat tersebut merupakan kesatuan di dalam tataran frasa yang memiliki fungsi sebagai berikut. Sedangkan adverbial ekstra klausal adalah adverbial yang terikat pada tataran frasa. Secara sintaksis, adverbial ini mempunyai kemungkinan untuk berpindah posisi katanya. Contoh, dosen seharusnya datang sebelum pukul 8 pagi. Seharusnya dosen datang sebelum pukul 8 pagi. Pada contoh kalimat tersebut, kata seharusnya tidak memberikan kata keterangan pada kalimat bersangkutan. Akan tetapi, pada seluruh kalimat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.